Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen yang terhormat. Perkenalkan kami dari Halara. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ALP dari Halara. Nah, sebelumnya kami berasal dari kelas S dan dari Guild Creative Industry. Next. Sebelum masuk ke inti, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safa Tasya Salsabila sebagai CEO, ada Emanuela Putri Belia sebagai CFO, Matthew Nyato sebagai CTO, Aldi Kurniawan sebagai CMO, dan juga Degar Maredika sebagai COO. Baik, next. Nah, apa saja yang telah kita lakukan selama ini? Yang pertama, kami sudah merilis kemeja Commodore yang menggabungkan kenyamanan dan kesederhanaan dengan warna earth tone dengan kain twill, yang tentunya akan menjanjikan kenyamanan yang luar biasa sepanjang hari ketika kita gunakan saat aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya, itu akan tersedia warna-warna basic seperti hitam, nude, dan abu-abu. Kami juga telah menghubungi kembali beberapa konveksi baru dan juga kami akan merilis model baru agar tentunya agar lebih bervariasi. Oke, next. Oke, selamat. Terima kasih Aldi. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan perbedaan progres ya Halara dari awal hingga saat ini. Nah, awalnya Halara itu memproduksi baju basic yang mungkin Bapak Ibu lihat di presentasi Aldi sebelumnya, yaitu Commodore Shirt itu memakai tema earth tone. Jadi pewarnaannya itu cenderung basic banget. Dan juga untuk bahannya kami tidak pilih kualitas ya, kami menggunakan kualitas yang terbaik, yaitu menggunakan kain twill yang menjanjikan kesejukan jika dipakai sehari-hari, dan juga ketika dipakai misalnya ke acara kuliah atau maupun ke ngantor. Nah, itu bisa banget blend in gitu, jadi tidak out of place. Nah, lalu pemilihan bahan kami itu juga kami ke retailer kain, yang dimana kami untuk pembeliannya kami menggunakan kain yang dibeli secara fit satuannya, karena dimana untuk pembelian harga kain itu sangat lebih murah dibandingkan kami harus membeli satu gelondong seperti di toko kain kami langganan, yaitu Moro Seneng. Nah, sekarang untuk berkat insight dari kelas kami, kelas saya yaitu dari dosennya Bu Lilis, yang memang beliau itu bergerak di bidang uh, dosen FPD ya, kalian bisa mengikuti produk kami mulai dari insight tentang baju industri kami ya, baju basic, lalu juga memberikan kami kenalan penjahit, konveksi, dan juga alternatif penggunaan bahan, pembelian bahan, yaitu kain kiloan. Nah, jadi kain kiloan ini apa? Kain kiloan ini merupakan suatu alternatif di mana kan bisa membeli kain yang kami inginkan, tapi dengan harga miring, dan tentunya lebih mempunyai banyak opsi kain daripada beli di toko retailer. Seperti itu kira-kira. Juga bahan ini termasuk lain teman-teman, karena bahan kami itu recycle yang sudah dipakai tapi masih lewat uji kelayakan dan termasuk jarang ya gitu. Kira-kira seperti itu progresnya. Oke, bisa dilanjutkan untuk setelahnya. Oke, untuk bisnis model kanvasnya, jadi yang di bagian kiri itu bisnis model kanvas kami pada awalnya, yang bagian kanan itu akhirnya. Sejauh ini nggak banyak perubahan sih yang terjadi di BMC, cuman ada perubahan sedikit itu di bagian penjahit sama konveksi, sama penggunaan packaging yang lebih simpel dan ramah lingkungan. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada laporan keuangan dari Halara sendiri, di mana bulan November sampai Desember 2021, Halara melakukan proses produksi dan penjualan untuk batch pertama, di mana kami juga melakukan kolaborasi dengan Boxa. Kemudian bulan Januari hingga Maret, pada selama masa libur, kami berhasil menjual 15 pieces Commodore Shirt dalam penjualan batch 2. Kemudian pada bulan April 2022, Halara tidak melakukan aktivitas yang membutuhkan dana, karena masih dalam tahap perlombakan ulang keseluruhan bisnis, mulai dari konsep hingga partner dan supplier, serta lebih fokus kepada inovasi. Selain itu, adanya aktivitas keuangan dikarenakan aktivitas oleh bank di mana dana disimpan. Pada bulan Mei 2022, Halara juga masih fokus dalam inovasi dan hanya melakukan aktivitas trial and error untuk membuat sampel produk baru. Aktivitas bank di mana dana disimpan juga tetap ada. Next.
Berikut merupakan lampiran keuangan dari biaya bahan baku hingga biaya overhead untuk kedua batch penjualan Halara. Next. Ini merupakan laporan laba rugi Halara periode November hingga Mei 2022, di mana kami mendapatkan laba sebesar Rp464.375. Next. Selanjutnya ini merupakan anggaran keuangan batch 3, di mana kami rencana akan melakukan penjualan di bulan Juni 2022 dengan supplier dan juga beberapa partner baru, serta kami juga akan merombak kebutuhan packaging. Next. Ini merupakan juga anggaran penjualan dan anggaran biaya TKL yang tentunya lebih murah dibandingkan penjualan untuk batch 2 dan 1. Next. Oke, selanjutnya masuk ke rencana pengembangan bisnis. Untuk Halara sendiri, kami merencanakan bahwa kami akan mulai memaksimalkan penggunaan digital marketing untuk memperbanyak atau memperbesar brand awareness dengan menggandeng micro-influencer terlebih dahulu. Kenapa micro-influencer? Karena menurut kami itu lebih bisa sampai seluruhnya gitu loh. Karena kalau menggunakan makro influencer pun kami juga masih minim dana. Lalu kami juga akan terus-menerus melakukan research dan development untuk produk untuk agar koleksi Halara semakin banyak. Kami juga berencana untuk merambat ke ranah fashion untuk pria. Hanya itu, kami juga meluncurkan produk baru yang nanti akan menjadi sebuah improvement dalam segi estetika. Nah, lalu di samping itu, untuk segi keuangan sendiri, mungkin kami akan lebih memperhatikan bagaimana penyusunan dari laporan keuangan sendiri sesuai dengan proyek neraca, anggaran OLB, dan kas. Terima kasih. Next. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.